Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sering kita ingatkan bahwa sesuatu tindakan atau ucapan atau perbuatan, kalau kita mau dan ingat atas landasan agama, tentu tidak lepas daripada akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Karena kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang, itu sebetulnya tergantung daripada akhlak. Semakin orang menunjukkan akhlak yang baik, maka orang itu akan dimuliakan di sisi manusia yang lain. Tidak hanya sekedar manusia yang lain, tapi juga jelas di dalam agama kita, Allah akan memberikan limpahan pahala pada orang-orang yang mulia seperti ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, namun memang kita juga sangat miris kalau kita memperhatikan sekarang ini. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang di luar daripada norma-norma agama, norma-norma kemasyarakatan. Bahkan kadang terjadi pada orang-orang yang dianggap mumpuni dalam doa agama. Orang-orang yang dianggap mengerti di dalam persoalan agama. Banyak oknum-oknum yang kita dengar, kita lihat, atau kita pernah dengar beritanya. Ya, kita juga sangat miris ya kalau kita memperhatikan seperti itu. Karena yang namanya godaan setan itu memang sangat luar biasa. Tidak mengenal siapapun orangnya. Apakah itu seorang yang biasa-biasa saja atau orang awam. Bahkan orang yang dianggap sebagai ustadz, sebagai kiai, bahkan yang sampai sudah punya pondok pesantren. Sungguh sangat miris ya. Karena ada beberapa peristiwa oknum ya yang saya katakan. Ada oknum kiai yang sampai mencabuli santrinya. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang sangat miris kalau kita dengar. Betapa orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi contoh sebetulnya untuk masyarakat pada umumnya, yang diharapkan mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ternyata ya manusia terpeleset juga. Ada yang melakukan tindakan seperti itu. Namun ini bukan berarti bahwa kita menganggap dengan adanya kejadian itu kita merasa a priori. Karena kalau kita perhatikan, sebetulnya banyak juga dan sangat banyak lembaga-lembaga pendidikan agama, pesantren-pesantren yang memang sudah sangat terkenal dan memang mengajarkan para santri-santrinya, para murid-muridnya menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang mampu di dalam masalah agama. Dan orang-orang yang menjadi panutan di masyarakat. Banyak. Jadi kita tidak usah merasa
pesimis dengan adanya berbagai macam peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita tetap yakin, karena bagaimanapun pendidikan itu penting buat kita semuanya, terutama buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa? Karena dengan dasar agama, tentu paling tidak orang itu akan bisa membentengi dirinya sendiri. Sehingga kalaupun terjerumus itu tidak terlalu jauh. Yang diharapkan tentu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada aturan-aturan agama. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan banyak sekali yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan. Dan tentunya kita sebagai manusia perlu saling mengingatkan di antara kita. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu tidak mesti datangnya dari orang yang pintar. Yang saya maksud adalah pintar agama, tidak. Orang-orang yang awam pun di dalam agama maksud saya. Itu kalau kita melihat hati nurani, ya, kalau kita menggunakan hati nurani, menggunakan akal pikiran yang sehat, tentu juga banyak orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang kebaikan. Karena setelah perbedaan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, ini jelas perbedaan. Maka disinilah apa yang menjadi pengingat kita untuk memberikan nasihat atau memberikan petunjuk pada orang lain, tentu tidak hanya dimiliki penuh oleh orang-orang yang mengerti agama. Tidak. Siapapun orangnya. Ya tentu dengan dasar daripada kebenaran dan juga menyampaikan yang baik, yang tidak merugikan orang lain, yang justru akan manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk orang lain. Inilah yang paling penting kalau kita lihat daripada apa-apa yang menjadi amal perbuatan manusia. Karena yang namanya budi pekerti itu ya tidak lepas daripada perbuatan baik. Karena semakin orang itu berbudi pekerti yang baik, maka amalan pun, pekerjaan apapun, itu akan selalu berlandaskan hal-hal yang baik. Maka tidak heran, Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya kami, kata Rasul, diutus oleh Allah itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dengan dasar inilah orang akan bisa hidup rukun. Orang itu akan bahagia. Orang itu akan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak mudah orang melecehkan orang lain, apalagi berbuat onar, berbuat kejahilan. Maka boleh kita anggap bahwa orang-orang yang seperti tadi, oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang tidak pantas, ini kita bisa lihat bahwa akhlaknya adalah akhlak yang kurang baik. Tidak hanya seperti itu, termasuk ucapan. Ya. Ucapan itu ya kita kemarin bahkan pernah sampai viral ya, dengan ucapan yang tidak senonoh, yang tidak semestinya. Walaupun mungkin tujuannya guyon atau tujuannya tuh ya bercanda. Ya. Tapi kan yang melihat itu adalah orang umum. Siapapun orangnya. Karena zaman sekarang itu kan jelas apapun yang dibicarakan oleh seseorang itu bisa disiarkan di media sosial. Bisa diupload di media sosial. Sehingga siapapun orangnya akan melihat, akan mendengar. Walaupun mungkin saja yang diucapkan itu adalah sebagai guyonan. Ya. Tapi kalau perkataan atau ucapan itu dianggap oleh sebagian orang itu adalah perkataan yang hina, maka dampaknya sangat luar biasa. Saya tidak akan menyebut namanya, tapi cukup mestinya semua orang akan tahu
bahwa yang dimaksud ini adalah beliau yang memang mungkin saja terjadi kehilapan di dalam menyampaikan itu sehingga terjadi kata-kata yang kurang pas sehingga menjadi viral dan menyebabkan kemudorotan atau istilahnya akibat pada dirinya sendiri menjadi hal yang kurang baik. Untuk itu marilah kita senantiasa dijaga juga ucapan-ucapan kita untuk senantiasa melakukan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga kita selamat daripada fitnah-fitnah dunia dan juga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh orang lain atau dihormati orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.